Seorang gadis kecil berteriak, "Aku kenal kamu, fotomu ada di dompet ayahku." Seorang miliuner yang sedang menuju tempat kerja langsung terkejut. 1 jam kemudian, apa yang dia temukan akan mengejutkanmu. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menyaksikan kami. Kami lanjutkan. Raden Harsono terbangun dengan sinar matahari pertama yang menembus tirai sutra kamarnya. Seperti setiap hari Minggu, dia bersiap untuk ritual paginya. Jogging di sepanjang jalan berpohon di kawasan eksklusif Menteng. Di usia 45 tahun, Raden adalah gambaran kesuksesan. Pemilik salah satu perusahaan teknologi terpenting di negara ini, kekayaannya dihitung dalam miliaran. Namun, sambil mengenakan sepatu larinya yang terbaru, Raden merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh semua uangnya. Rumah mewahnya dengan 20 kamar tidur dan kolam renang olimpiade terasa dingin dan kosong. Keheningan adalah satu-satunya teman tetapnya. Dia keluar ke jalan dan mulai berlari, membiarkan irama langkahnya meredam pikiran-pikiran yang mengganggunya. Jalanan hampir kosong pada jam pagi di hari Minggu itu, hanya beberapa tukang kebun yang mulai bekerja di taman-taman rumah mewah tetangga yang terawat sempurna. Raden berlari tanpa tujuan pasti, membiarkan kakinya membawanya melalui jalan-jalan yang dikenalnya dan jalan-jalan yang tidak terlalu dikenalnya. Pikirannya melayang antara kenangan masa lalu dan kekhawatiran masa kini. Bagaimana dia bisa sampai di titik ini? Dia memiliki semua yang bisa dibeli dengan uang, tapi merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya hingga hampir tidak mendengar suara anak kecil yang memanggilnya. "Aku mengenalmu, fotomu ada di dompet ayahku." Raden berhenti mendadak, jantungnya berdebar kencang karena olahraga dan terkejut. Dia melihat sekeliling, mencari asal suara itu. Kemudian dia melihatnya, seorang gadis kecil sekitar 7 tahun dengan rambut coklat yang diikat menjadi 2 kepang dan mata besar ekspresif yang menatapnya dengan penasaran. Pakaiannya sederhana, menunjukkan bahwa keluarganya tidak menikmati kemewahan besar. Bingung dan sedikit penasaran, Raden membungkuk untuk sejajar dengan gadis itu. "Siapa namamu, sayang?" tanyanya dengan senyum ramah. "Namaku Aisyah," jawab. Gadis itu membalas senyumannya. "Ayahku punya fotomu di dompetnya. Dia menunjukkannya padaku." Sebuah perasaan tidak enak menjalar di tulang belakang Raden. Siapa ayah gadis ini dan mengapa dia memiliki fotonya? Pikirannya mulai bekerja dengan cepat, mencoba menemukan penjelasan logis. "Dan seperti apa ayahmu, Aisyah? Di mana dia sekarang?" tanya Raden, mencoba menyembunyikan rasa penasarannya yang meningkat. "Dia di rumah. Kita bisa pergi ke sana sekarang, jika kamu mau," kata Aisyah dengan santai, menggenggam tangan Raden dengan percaya diri. Untuk sesaat Raden ragu. Ini hari Minggu pagi, dan tentunya ayah Aisyah sedang beristirahat. Selain itu, apakah bijaksana mengikuti gadis yang tidak dikenal, tapi rasa penasaran mengalahkan kehati-hatian. Dia mengangguk dan membiarkan Aisyah menuntunnya. Saat mereka berjalan, Raden memperhatikan bagaimana pemandangan secara bertahap berubah. Rumah-rumah mewah digantikan oleh rumah-rumah yang lebih sederhana dan kemudian apartemen. Aisyah berjalan dengan penuh tekad, sesekali menyapa tetangga yang lewat. Akhirnya mereka tiba di kompleks rumah sederhana namun terawat. Aisyah membawanya ke pintu yang sudah usang dan mengetuk dengan tegas. Raden menahan napas, tidak tahu apa yang harus diharapkan. Pintu perlahan terbuka, menampakkan pria kurus dengan tatapan lelah dan janggut yang belum dicukur. Raden merasa seolah udara telah dipaksa keluar dari paru-parunya. Dia langsung mengenali mata itu, bentuk dagu itu, bahu yang turun itu. Rasanya tidak mungkin, namun di sanalah dia berdiri. "Kamu?" seru Raden, merasakan campuran kejutan, emosi, dan sedikit rasa bersalah. Mata pria itu berkaca-kaca dan dia melangkah maju dengan ragu. "Iya, ini aku," katanya dengan suara tercekat. "Ini aku, Bima." Aisyah mengamati ketegangan di antara keduanya, bertanya dengan polos. "Ayah, kamu mengenalnya kan? Ini orang yang ada di foto." "Ya Aisyah," jawab Bima, berusaha mengendalikan emosinya. "Dia adalah kakakku." Aisyah memandang dari satu ke yang lain, tidak sepenuhnya memahami kompleksitas momen tersebut. Aisyah
Mengapa kamu tidak pergi bermain sementara aku dan dia berbicara? Usul Bima, berusaha menjaga ketenangan dalam suaranya. Gadis itu mengangguk dan berlari ke dalam rumah. Kedua saudara itu berdiri, saling memandang sementara keheningan berat menyelimuti di antara mereka. Hampir 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, dan waktu tampaknya telah menggali jurang di antara mereka. Masuklah, kata Bima akhirnya, membuka pintu lebih lebar. Raden masuk ke rumah sederhana itu, merasakan gelombang, kenangan dan emosi yang mengancam akan menguasainya. Pertemuan tak terduga dengan adiknya akan menandai awal perjalanan rekonsiliasi, tantangan, dan penebusan yang tidak bisa diprediksi oleh keduanya. Ruang tamunya kecil tapi nyaman, dengan perabotan usang namun bersih. Di dinding, Raden melihat beberapa foto keluarga, termasuk satu di mana Bima menggendong Aisyah yang baru lahir. Gambar itu memicu rasa bersalah. Dia telah melewatkan begitu banyak momen penting dalam kehidupan adiknya. "Duduklah," kata Bima menunjuk sofa. "Mau minum sesuatu? Aku punya kopi." "Kopi akan bagus, terima kasih," jawab Raden duduk dengan sedikit tidak nyaman. Sementara Bima pergi ke dapur, Raden tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan betapa adiknya telah berubah. Dia bukan lagi pemuda santai dan penuh energi yang dia ingat. Sekarang dia tampak lelah, seolah beban dunia beristirahat di pundaknya. Bima kembali dengan 2 cangkir kopi yang mengepul. Dia duduk di depan Raden dan untuk sesaat, keduanya tidak tahu apa yang harus dikatakan. "Jadi, kamu punya anak?" Raden mulai, memecah keheningan yang tidak nyaman. Bima mengangguk, senyum kecil menerangi wajahnya yang lelah. "Ya Aisyah, dia berumur 7 tahun. Dia adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Dia mirip denganmu," komentar Raden. "Dia punya matamu dan temperamen ibunya," tambah Bima. Senyumnya sedikit memudar. "Ibunya?" Raden membiarkan pertanyaan menggantung di udara, takut akan jawabannya. "Meninggalkan kami 3 tahun lalu," jawab Bima dengan suara pelan. "Kecelakaan mobil." Raden merasa seperti dihantam pukulan di perut. Adiknya telah melalui begitu banyak dan dia bahkan tidak tahu. "Aku turut berduka, Bima. Aku tidak punya ide." "Bagaimana kamu bisa tahu?" jawab Bima. Sedikit nada pahit dalam suaranya. "Sudah bertahun-tahun kita tidak bicara." Keheningan kembali menyelimuti mereka, syarat dengan jarak bertahun-tahun dan teguran yang tidak terucapkan. "Bagaimana? Kabarmu?" tanya Raden, sadar betapa tidak memadainya pertanyaan itu. Bima tertawa tanpa humor. "Aku pernah mengalami hari-hari yang lebih baik. Tapi kami bertahan, Aisyah dan aku." Raden mengangguk, tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Dia melihat sekeliling ruang tamu kecil itu, memperhatikan tanda-tanda kehidupan yang sederhana, namun bermartabat. Ini adalah kontras yang kuat dengan rumah mewahnya sendiri, penuh dengan kemewahan tapi kosong dari kehangatan. "Dan kamu?" tanya Bima. "Kamu menjadi orang kaya sungguhan dari yang kudengar." Raden bergerak tidak nyaman di tempat duduknya. Ya, perusahaan telah sukses." "Aku senang untukmu," kata Bima, dan untuk kejutan Raden, itu terdengar tulus. "Bima, Raden mulai tanpa tahu persis apa yang ingin dia katakan. Meminta maaf, menawarkan bantuan, mencoba menjelaskan tahun-tahun keheningan. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, Aisyah kembali berlari ke ruang tamu, memegang sebuah gambar. "Ayah, lihat, apa yang kubuat?" serunya menunjukkan gambar berwarna dari 3 sosok. Seorang pria, seorang gadis, dan pria lain yang lebih tinggi. "Indah sekali, sayang," kata Bima, memeluk putrinya. "Siapa mereka?" "Kita," jelas Aisyah. "Kamu, aku, dan Paman Raden." Kedua saudara itu saling bertukar pandang, terkejut dengan kemudahan Aisyah menerima situasi. "Aisyah sayang," Bima mulai dengan lembut. "Paman Raden mungkin harus pergi sekarang. Dia memiliki kehidupan yang sangat sibuk." Raden merasa seperti diguyur air dingin. Memang benar dia memiliki kehidupan yang sibuk, rapat, panggilan telepon, keputusan penting untuk dibuat. Tapi tiba-tiba, tidak ada yang tampak lebih penting daripada momen sekarang. "Sebenarnya," kata Raden mengejutkan dirinya sendiri, "aku bertanya-tanya apakah kalian mau pergi sarapan.
Aku tahu tempat di dekat sini yang membuat wafel lezat. Aisyah melompat kegirangan. Ya, tolong ayah, bolehkah kita pergi? Bima menatap kakaknya, campuran kejutan dan kehati-hatian di matanya. Entahlah Raden, kami tidak ingin mengganggu, sama sekali tidak mengganggu, desak Raden. Tolong, aku ingin lebih mengenal keponakanku dan mengobrol. Ada momen ketegangan sementara Bima mempertimbangkan tawaran tersebut. Akhirnya, dia perlahan mengangguk. Baiklah, beri kami beberapa menit untuk bersiap-siap. Sementara Bima dan Aisyah bersiap-siap, Raden tinggal di ruang tamu, melihat foto-foto di dinding. Dia melihat adiknya di berbagai tahap kehidupannya, kelulusan, pernikahan, kelahiran Aisyah. Momen-momen penting yang dia lewatkan. Dia merasakan tekad tumbuh di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi hanya mungkin dia bisa menjadi bagian dari masa depan. Ketika Bima dan Aisyah kembali, siap untuk pergi, Raden menyambut mereka dengan senyum tulus. Saat mereka keluar dari rumah dengan Aisyah berceloteh riang di antara mereka, Raden merasakan sesuatu yang belum dia rasakan sejak lama. Harapan. Sarapan hanyalah awal. Langkah pertama dalam perjalanan rekonsiliasi dan penemuan kembali. Sebuah jalan yang akan membawa saudara-saudara Harsono untuk menghadapi masa lalu mereka, menyembuhkan luka lama, dan mungkin membangun masa depan baru bersama. Restoran yang dipilih Raden adalah tempat kecil milik keluarga dengan meja kayu dan aroma kopi yang baru diseduh mengambang di udara. Aisyah melihat segalanya dengan mata takjub, sementara Bima tampak sedikit tidak nyaman, sadar bahwa ini bukan jenis tempat yang biasa dia kunjungi. Duduk di meja, dekat jendela dengan piring wafel mengepul di depan mereka, saudara-saudara Harsono menemukan diri mereka dalam keheningan canggung, hanya sesekali terpecahkan oleh komentar antusias Aisyah tentang makanan. Jadi Aisyah, Raden mulai, mencoba mencairkan suasana. Apa yang kamu suka? Aku suka menggambar, jawab gadis itu dengan antusias. Dan bermain sepak bola, ayah mengajariku. Raden menatap adiknya dengan terkejut. Kamu masih bermain sepak bola? Bima mengangkat bahu. Kadang-kadang, itu sesuatu yang Aisyah dan aku lakukan bersama di akhir pekan. Aku ingat saat kita bermain bersama di halaman rumah, kata Raden, senyum nostalgia di wajahnya. Kamu lebih baik dariku. Masih lebih baik, candanya. Dan untuk sesaat ketegangan di antara mereka tampak berkurang. Aisyah menatap mereka dengan penasaran. Ayah, kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang paman Raden sebelumnya? Pertanyaan polos gadis itu jatuh seperti bom di meja. Bima tampak tegang, sementara Raden menundukkan pandangannya ke piringnya. Ini rumit sayang, jawab Bima setelah beberapa saat. Kadang-kadang orang dewasa membuat kesalahan dan menjadi jauh. Tapi sekarang kita di sini, sela Raden, menatap adiknya dengan campuran rasa bersalah dan harapan. Dan aku ingin jika ayahmu setuju agar kita saling mengenal lebih baik. Bima menatap kakaknya untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengangguk. Kurasa kita bisa mencoba. Sisa sarapan berlangsung dalam suasana yang lebih santai, dengan Aisyah bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Raden mendengarkan dengan seksama, kagum dengan energi dan keceriaan keponakannya. Setelah selesai makan, Raden bersikeras membayar tagihan, meskipun Bima protes. Ketika mereka keluar dari restoran, mereka tidak tahu persis bagaimana harus melanjutkan. Apakah kalian ingin jalan-jalan di taman? Usul Raden. Ada taman di dekat sini. Aisyah mengangguk dengan antusias dan Bima melihat kegembiraan putrinya setuju. Sementara mereka berjalan di jalur taman, dengan Aisyah berlari di depan untuk menjelajah, Raden dan Bima berjalan berdampingan dalam keheningan yang syarat dengan pertanyaan yang tidak terucapkan. Bima, Raden mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi gajah di ruangan itu. Aku tahu sudah bertahun-tahun dan bahwa hal-hal di antara kita tidak berakhir dengan baik. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal tidak ada untukmu, terutama setelah apa yang terjadi dengan istrimu. Bima tetap menatap jalur untuk sesaat sebelum menjawab. Bukan hanya salahmu, Raden. Aku juga membuat kesalahan. Kecanduan judimu. Aku merusak banyak hal.
Meski begitu, aku seharusnya ada di sana. Kamu adikku. Mereka berhenti di bangku, mengamati Aisyah yang bermain di area dekat dengan anak-anak lain. Bagaimana kamu melewatinya? Tanya Raden. Kecanduan, itu maksudku. Bima menghela napas dalam. Tidak mudah, aku mencapai titik terendah beberapa kali, tapi ketika Rati hamil, aku tahu aku harus berubah. Untuknya, untuk bayi. Aku bergabung dengan kelompok dukungan mencari bantuan, dan ketika Aisyah lahir, aku tahu aku tidak bisa kembali. Raden mengangguk, merasakan campuran kekaguman dan penyesalan. Kamu melakukannya sendiri. Aku seharusnya ada di sana untuk mendukungmu. Aku tidak sepenuhnya sendiri, akui Bima. Orang tua Ratih sangat membantuku, terutama setelah kecelakaan. Tanpa mereka, entah apa yang akan terjadi pada Aisyah dan aku. Aku senang kamu memiliki dukungan itu, kata Raden dengan tulus. Bima, aku tahu ini meminta banyak, tapi apakah menurutmu kita bisa mencoba membangun kembali hubungan kita? Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, hidup Aisyah jika kamu mengizinkan. Bima diam sejenak, pandangannya terpaku pada putrinya yang tertawa sambil berayun. Tidak akan mudah, Raden. Banyak hal terjadi, dan kita berdua telah berubah. Aku tahu diangguk Raden, tapi aku bersedia mencoba melakukan apa yang diperlukan. Kenapa sekarang? Tanya Bima, berbalik untuk melihat kakaknya. Apa yang berubah? Raden merenung sejenak sebelum menjawab. Jujur, aku tidak yakin. Mungkin melihat Aisyah, menyadari semua yang telah aku lewatkan, atau mungkin aku akhirnya menyadari bahwa semua kesuksesan dan uang tidak berarti apa-apa jika kamu sendirian. Bima perlahan mengangguk, seolah memahami dengan sempurna apa yang ingin dikatakan kakaknya. Aku tidak bisa berjanji apa-apa, katanya akhirnya. Tapi kita bisa mencoba. Untuk Aisyah, jika bukan untuk diri kita sendiri. Raden merasakan simpul di tenggorokannya. Terima kasih, Bima. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Pada saat itu, Aisyah kembali berlari ke arah mereka. Pipinya merona karena bermain dan kegembiraan. Ayah, Paman, Raden, apakah kalian melihat betapa tinggi aku berayun? Kami melihatnya, sayang, Bima tersenyum, memeluk putrinya. Kamu terbang. Paman Raden, kata Aisyah, berbalik kepadanya dengan mata berbinar. Apakah kamu akan mengunjungi kami lagi? Raden melihat ke arah Bima, mencari persetujuannya. Ketika adiknya sedikit mengangguk, dia menjawab, dengan senang hati Aisyah, jika ayahmu merasa baik, aku ingin bertemu kalian lagi segera. Ya, seru Aisyah, melompat kegembiraan. Bisakah kita pergi ke rumahmu lain kali, Paman? Kamu punya kolam renang? Aku selalu ingin berenang di kolam renang. Raden tertawa lembut. Ya, aku punya kolam renang, dan aku akan senang jika kamu menggunakannya. Sementara mereka berjalan kembali ke rumah Bima, Raden merasa sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Kekosongan yang dia rasakan selama begitu lama mulai terisi dengan kehangatan keluarga yang telah dia lupa dia miliki. Saat mereka berpisah, Raden memeluk Aisyah dan kemudian setelah ragu-ragu dia juga memeluk Bima. Pelukan itu singkat dan sedikit canggung, tetapi penuh dengan janji yang tidak terucapkan. Aku akan menelepon kalian minggu ini, kata Raden. Mungkin kita bisa mengatur kunjungan ke kolam renang. Bima mengangguk. Kami akan menyukainya. Sementara Raden berjalan pergi, sesekali berbalik untuk melambaikan tangan kepada Aisyah. Yang melambai dengan antusias, dia merasa bahwa dia meninggalkan pria kesepian dan kosong yang telah menjadi dirinya pagi itu. Jalan menuju rekonsiliasi dan penebusan akan panjang dan mungkin sulit. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raden Harsono merasa harapan. Kembali ke rumah mewahnya, Raden mendapati dirinya melihat ruangan kosong dengan mata baru. Dia tidak lagi melihat simbol kesuksesannya, tetapi ruang yang bisa diisi dengan tawa dan kenangan keluarga. Dia pergi ke kantornya dan mengambil album foto lama yang telah dia simpan di laci terdalam. Gambar-gambar masa kecilnya dengan Bima membawanya ke masa yang lebih sederhana. Ketika mereka tidak terpisahkan, dia teringat musim panas bermain di taman orang tua mereka.
pertengkaran konyol yang selalu berakhir dengan tawa, dan janji untuk selalu ada satu sama lain. Kapan mereka kehilangan itu? Kapan uang dan kesuksesan menjadi lebih penting daripada keluarga? Raden menutup album dengan tekad. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa melakukan semua yang mungkin untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang mencakup adiknya dan keponakannya. Dia mengambil teleponnya dan setelah ragu-ragu menelepon nomor yang tidak dia gunakan selama bertahun-tahun. "Ibu, ini aku, Raden." "Ya, aku baik-baik saja. Dengar, aku punya sesuatu untuk diceritakan." Hari-hari berikutnya berlalu dalam pusaran emosi dan persiapan bagi Raden. Setelah panggilan telepon ke ibunya yang menghasilkan percakapan panjang dan emosional tentang masa lalu dan masa depan, dia berdedikasi untuk mempersiapkan rumahnya untuk kunjungan Bima dan Aisyah. Pada Jumat sore, Raden menunggu dengan gugup di pintu masuk rumah mewahnya. Dia telah menyewa tim pembersih untuk memastikan semuanya sempurna dan mengisi kulkas dengan makanan ringan dan minuman yang dia pikir Aisyah akan sukai. Ketika taksi berhenti di depan rumah, Raden merasa jantungnya berdetak kencang. Aisyah adalah yang pertama keluar, matanya melebar melihat rumah besar itu. "Wah," serunya, "ini seperti istana." Bima keluar berikutnya, tampak sedikit tidak nyaman dengan jeans dan kemeja kasualnya. Raden memperhatikan bahwa adiknya telah berusaha untuk bercukur dan bersiap-siap untuk acara tersebut. "Selamat datang," kata Raden, berusaha terdengar santai meski gugup. "Aku senang kalian bisa datang." "Terima kasih atas undangannya," jawab Bima, suaranya campuran kesopanan dan sedikit ketidaknyamanan. Aisyah bagaimanapun tidak memperhatikan ketegangan antara orang dewasa. "Paman Raden, di mana kolam renangnya? Bisakah kita berenang sekarang?" Raden tertawa bersyukur atas antusiasme keponakannya. "Tentu saja Aisyah, tapi pertama, bagaimana kalau aku tunjukkan rumahnya pada kalian, sementara mereka menjelajahi ruangan?" Raden memperhatikan bagaimana Bima melihat sekeliling dengan campuran ketakjuban dan sesuatu yang tampak seperti kesedihan. Aisyah sebaliknya, terpesona dengan semuanya, terutama dengan bioskop di rumah dan dapur besar. "Aku tidak pernah melihat rumah sebesar ini," komentar Bima dengan suara pelan ketika mereka sampai di kantor Raden. "Terkadang terlalu besar," akui Raden. "Terutama ketika kamu sendirian." Ada momen keheningan canggung sebelum Aisyah sekali lagi menyelamatkan mereka dengan antusiasmenya. "Kolam renangnya, Paman Raden, bisakah kita pergi sekarang?" "Tentu," Raden tersenyum. "Kenapa kalian tidak ganti pakaian? Aku akan menunjukkan di mana ruang ganti." Sementara Bima dan Aisyah berganti pakaian, Raden memanfaatkan kesempatan untuk melakukan panggilan cepat ke asistennya, membatalkan rapat yang telah dijadwalkan untuk sore itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pekerjaan bisa menunggu. Ketika dia keluar ke area kolam renang, dia dihadapkan dengan pemandangan yang mengisi hatinya dengan kehangatan yang tidak terduga. Aisyah berada di air, tertawa dan bermain. Air sementara Bima mengawasinya dari tepi, senyum tulus di wajahnya. "Ayo Paman Raden," panggil Aisyah. "Airnya sempurna." Tanpa berpikir dua kali, Raden melepas kemejanya dan melompat ke kolam renang, bergabung dengan keponakannya dalam permainannya. Segera, bahkan Bima pun tergerak untuk masuk. Dan untuk sesaat, rasanya seperti tahun-tahun perpisahan tidak pernah ada. Mereka bermain dan berenang sampai matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna keemasan dan merah muda. Mereka keluar dari air lelah tapi bahagia, dan Raden menawarkan mereka handuk lembut dan empuk. "Kalian lapar?" tanyanya. "Aku berpikir kita bisa membuat barbeque di kebun." "Ya, tolong," seru Aisyah. "Bisakah aku membantu?" "Tentu," Raden tersenyum. "Sebenarnya aku akan membutuhkan semua bantuan yang mungkin. Aku bukan koki terbaik di dunia." Sementara mereka menyiapkan makanan bersama, Raden menyadari betapa alami semuanya terasa. Aisyah berceloteh riang tentang sekolah dan teman-temannya, Bima menambahkan komentar sesekali, dan Raden menemukan dirinya lebih bersenang-senang daripada yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Duduk mengelilingi meja taman, dengan langit malam di atas mereka,
dan aroma makanan yang baru disiapkan mengambang di udara, Raden merasa akhirnya dia berada di rumah. Ini menyenangkan, komentar Bima dengan suara pelan, sementara Aisyah melahap hamburgernya. Terima kasih, Raden. Tidak perlu berterima kasih, jawab Raden. Aku merindukan ini, keluarga. Bima mengangguk, bayangan kesedihan melintas di wajahnya. Aku juga. Ada momen keheningan, hanya terpecah oleh suara malam dan komentar antusias. Aisyah tentang makanan. Bima, Raden mulai mengumpulkan keberanian. Aku tahu ini masih awal dan kita punya banyak hal untuk dibangun kembali, tapi aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Sungguh, bukan hanya kunjungan sesekali, tapi hadir untukmu, untuk Aisyah. Bima menatapnya lama, seolah mencoba membaca ketulusan di mata kakaknya. Kamu yakin hidupmu sangat berbeda dari kami, Raden? Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Aku tidak merasa terpaksa, Sela Raden. Aku merasa lengkap untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aisyah yang mendengarkan percakapan dengan penasaran menyela. Apakah ini berarti kita akan datang lagi, Ayah? Bisakah aku menggunakan kolam renang lagi? Bima melihat putrinya dan kemudian kakaknya. Senyum kecil terbentuk di bibirnya. Kurasa begitu, sayang, jika pamanmu setuju. Lebih dari setuju, angguk Raden, merasakan gelombang emosi. Sebenarnya aku berpikir, mungkin kalian bisa tinggal untuk akhir pekan ini. Aku punya banyak kamar kosong dan kita bisa membuat lebih banyak rencana bersama. Aisyah melompat kegirangan dengan ide itu, dan Bima, setelah ragu-ragu, mengangguk. Baiklah, kami akan tinggal. Malam itu, sementara Raden bersiap tidur, dia mendengar tawa dari kamar di mana Bima dan Aisyah menginap. Suara itu mengisi koridor-koridor kosong rumah mewahnya, membawa kehidupan ke ruang yang telah terlalu sunyi untuk waktu yang lama. Dia menyadari bahwa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak merasa kesepian. Rumah mewah itu bukan lagi hanya simbol kesuksesannya, tetapi sebuah rumah. Rumah yang mulai terisi dengan cinta dan kehangatan keluarga. Sementara dia berbaring, Raden membuat janji diam-diam. Dia akan melakukan semua yang mungkin untuk mempertahankan ini, untuk menjadi kakak dan paman yang Bima dan Aisyah layak dapatkan. Jalan menuju rekonsiliasi penuh akan panjang, tetapi dia bersedia menempuhnya langkah demi langkah. Dengan suara tawa keluarganya yang jauh mengiringinya, Raden tertidur dengan senyum di wajahnya, bermimpi tentang masa depan penuh kemungkinan. Akhir pekan berlalu cepat dalam pusaran aktivitas dan tawa. Raden, Bima, dan Aisyah mengunjungi kebun binatang lokal, menonton film di bioskop rumah, dan bahkan mengadakan permainan sepak bola kecil di taman luas rumah mewah itu. Untuk kejutan Raden, dia menemukan bahwa dia lebih menghargai momen-momen sederhana ini daripada pesta mewah atau acara bisnis yang biasa dia hadiri. Pada Minggu sore, sementara membantu Bima dan Aisyah mengemasi barang-barang mereka, Raden merasakan tusukan kesedihan memikirkan betapa kosongnya rumah akan terasa ketika mereka pergi. Ini adalah akhir pekan yang luar biasa, katanya, mencoba menjaga nada ringan. Aku harap kita bisa mengulanginya segera. Bima mengangguk, senyum kecil di bibirnya. Itu luar biasa menyenangkan, terima kasih Raden. Aisyah, yang sedang menyimpan gambarnya di ransel, mengangkat mata dengan pandangan bersinar. Bisakah kita kembali akhir pekan depan, Paman Raden? Raden tertawa, lembut. Aku akan sangat senang Aisyah, tapi kurasa itu tergantung ayahmu. Keduanya menatap Bima yang tampak mempertimbangkan ide itu sejenak. Yah, kita tidak bisa datang setiap akhir pekan, katanya akhirnya. Tapi mungkin sekali sebulan, wajah Raden berseri-seri. Itu akan sempurna. Dan mungkin aku bisa mengunjungi kalian juga. Aku ingin melihat di mana kalian tinggal, menjadi bagian dari keseharian kalian. Bima tampak terkejut dengan saran itu, tetapi perlahan mengangguk. Tentu, itu akan bagus. Sementara mereka berpamitan di pintu, Raden membungkuk untuk memeluk Aisyah. Terima kasih sudah datang, kecil. Kamu mengisi rumah ini dengan kegembiraan. Aisyah membalas pelukannya dengan kuat.
Terima kasih, Paman Raden. Aku sangat bersenang-senang. Selanjutnya Raden berbalik ke adiknya. Ada momen keraguan sebelum keduanya berpelukan, lebih hangat dan kurang canggung daripada minggu sebelumnya. Jaga dirimu, Bima, kata Raden. Dan tolong telepon aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Apa saja. Bima mengangguk, emosi jelas di matanya. Aku akan melakukannya. Terima kasih, kakak. Sementara melihat taksi menjauh, Raden merasakan campuran kesedihan dan harapan. Rumah terasa lebih kosong ya, tetapi juga penuh dengan kemungkinan baru. Dalam minggu-minggu berikutnya, Raden mendapati dirinya mengatur ulang hidupnya dengan cara yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Dia mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja, memastikan bahwa dia memiliki akhir pekan yang bebas. Bahkan dia mulai meninggalkan kantor pada jam yang wajar selama seminggu, sesuatu yang mengejutkan karyawannya. Pada suatu Rabu sore, Raden mendapati dirinya mengemudi ke lingkungan Bima. Dia telah menelepon sebelumnya untuk memastikan tidak apa-apa untuk mampir. Dan sekarang, sementara dia parkir di depan rumah sederhana itu, dia merasakan campuran kegugupan dan kegembiraan. Aisyah adalah yang pertama menyambutnya, berlari ke arahnya dengan tangan terbuka. "Paman Raden, kamu datang!" Raden mengangkatnya dalam pelukannya, tertawa. "Tentu saja aku datang. Aku berjanji, bukan?" Bima muncul di pintu, senyum lelah, tetapi tulus di wajahnya. "Halo Raden, selamat datang." Mereka masuk ke rumah, dan Raden mendapati dirinya mengamati segalanya dengan mata baru. Ruang tamu meskipun kecil penuh dengan foto dan gambar Aisyah. Dapur meskipun sederhana mengeluarkan aroma lezat dari sesuatu yang sedang dimasak. "Aku harap kamu suka feijoada," kata Bima, sedikit malu. "Ini bukan makanan mewah tapi aromanya luar biasa," sela Raden dengan tulus. "Jauh lebih baik dari restoran mewah manapun." Selama makan malam, Raden mendengarkan dengan seksama sementara Aisyah berbicara tentang harinya di sekolah dan Bima mengomentari pekerjaannya. Dia menyadari bahwa terlepas dari keterbatasan finansial mereka, ada kehangatan dan cinta di rumah ini yang tidak pernah dimiliki rumah mewahnya. Setelah makan malam, sementara Aisyah mengerjakan pekerjaan rumahnya, Raden dan Bima duduk di halaman belakang kecil dengan secangkir kopi. "Bima," Raden mulai mengumpulkan keberanian, "aku telah berpikir aku ingin membantu, secara finansial maksudku." Bima tampak tegang. "Raden, itu tidak perlu. Kami baik-baik saja." "Aku tahu," kata Raden cepat. "Aku tidak bermaksud menyinggung. Hanya saja, aku punya lebih banyak uang daripada yang bisa kuhabiskan dalam hidupku. Dan aku ingin menggunakannya untuk sesuatu yang berarti. Untuk pendidikan Aisyah mungkin, atau agar kalian bisa pindah ke tempat yang lebih besar jika kalian mau." Bima diam sejenak menatap cangkir kopinya. "Aku menghargai tawaranmu, Raden. Sungguh. Tapi aku tidak ingin hubungan kita didasarkan pada uang. Aku pernah membuat kesalahan itu sekali dengan judi." Raden mengangguk, mengerti. "Maaf, aku tidak bermaksud menyiratkan. Aku hanya ingin membantu, menjadi bagian dari hidup kalian." "Dan kamu sudah menjadi bagiannya," kata Bima, menatap kakaknya. "Kakak, kami tidak membutuhkan uangmu, Raden. Hanya kehadiranmu, waktumu. Itu lebih berharga daripada jumlah uang apapun." Raden merasakan simpul di tenggorokannya. "Terima kasih, Bima. Itu berarti banyak bagiku." Mereka diam sejenak, suara jauh. Aisyah bersenandung sementara mengerjakan pekerjaan rumahnya mengisi udara. "Kau tahu," kata Bima akhirnya, "ada sesuatu yang bisa kamu bantu jika kamu benar-benar ingin." "Apa saja?" jawab Raden segera. "Pusat komunitas lingkungan sedang mengalami masalah. Mereka membutuhkan sukarelawan dan mungkin beberapa sumbangan untuk program setelah sekolah mereka. Aku berpikir mungkin dengan kontak-kontakmu." Raden tersenyum, merasakan gelombang emosi. "Aku akan senang membantu dengan itu. Sebenarnya, kenapa kita tidak pergi bersama besok? Kita bisa melihat apa yang sebenarnya mereka butuhkan." Bima mengangguk, senyum terbentuk di bibirnya. Kedengarannya ide bagus. Sementara Raden bersiap pulang malam itu, dia merasa sesuatu telah berubah.
bukan hanya dalam hubungannya dengan Bima dan Aisyah, tetapi dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa memiliki tujuan di luar, menghasilkan uang dan membuat kesepakatan. Aku akan kembali besok, dia berjanji, memeluk Aisyah dan kemudian Bima. Kita punya pusat komunitas untuk dibantu. Sementara dia mengemudi kembali ke rumah mewahnya, Raden menyadari bahwa dia tidak lagi melihatnya sebagai rumahnya. Rumahnya ada di mana keluarganya berada, di rumah kecil penuh cinta dan tawa itu. Dan dia bertekad untuk menjadi bagian dari itu, tidak peduli biayanya. Masa depan, yang dulu tampak kesepian dan kosong, sekarang penuh dengan kemungkinan. Raden tersenyum pada dirinya sendiri, tidak sabar untuk melihat apa yang akan dibawa hari esok. Pagi berikutnya muncul cerah dan bersinar, seolah langit ingin merayakan awal yang baru. Raden bangun pagi, lebih bersemangat daripada yang dia alami selama bertahun-tahun untuk hari kerja. Tapi ini bukan hari kerja biasa. Hari ini dia akan melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Dia tiba di rumah Bima tepat ketika Bima sedang berpamitan dengan Aisyah untuk pergi ke sekolah. Gadis itu berlari ke arahnya, memeluk kakinya sebelum naik bus sekolah. Pagi, sapa Bima, secangkir kopi di tangannya, siap untuk melihat pusat komunitas. Raden mengangguk dengan antusias. Lebih dari siap. Sebenarnya aku melakukan beberapa penelitian semalam. Sepertinya pusat itu telah berjuang selama bertahun-tahun. Bima menghela napas sambil mereka berjalan menuju mobil Raden. Ya, sayang sekali. Dulu itu adalah jantung lingkungan, sekarang mereka hampir tidak bisa menyalakan lampu. Pusat komunitas ternyata adalah bangunan tua, tetapi dengan kepribadian terletak di jantung lingkungan. Cat yang mengelupas dan jendela kotor berbicara tentang tahun-tahun pengabaian, tetapi Raden bisa melihat potensi di balik semua itu. Mereka disambut oleh Anita, direktur pusat, seorang wanita paruh baya dengan senyum hangat dan mata lelah. Bima, senang melihatmu. Dia menyapa sebelum berpaling ke Raden dengan penasaran. Anita ini kakakku, Raden. Bima memperkenalkan. Dia tertarik untuk membantu pusat. Mata Anita bersinar. Serius, itu luar biasa. Tuhan tahu kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Sementara Anita menunjukkan pusat kepada mereka, Raden membuat catatan mental. Atap perlu perbaikan, instalasi listrik kuno, dan sebagian besar peralatan usang atau rusak. Program apa yang kalian tawarkan saat ini? Tanya Raden. Anita menghela napas. Kami dulu punya banyak. Kelas seni, bimbingan setelah sekolah, klub membaca untuk orang tua. Tapi dengan pemotongan anggaran, kami hampir tidak bisa membuka program setelah sekolah. Raden mengangguk. Pikirannya sudah bekerja pada solusi yang mungkin. Bagaimana jika kita tidak hanya memulihkan program-program itu, tetapi menambahkan lebih banyak, mungkin kelas komputer, pusat kebugaran komunitas kecil? Anita dan Bima menatapnya dengan campuran harapan dan skeptisisme. Itu akan menjadi mimpi, kata Anita. Tapi bagaimana? Raden tersenyum. Aku punya beberapa kontak yang mungkin tertarik dengan proyek tanggung jawab sosial perusahaan. Dan aku bersedia memberikan sumbangan pribadi yang substansial. Tapi lebih dari itu, aku ingin terlibat secara pribadi, membantu mengorganisir, merekrut sukarelawan. Bima menatap kakaknya dengan cahaya baru rasa hormat dan kebanggaan. Kalian juga bisa mengandalkanku. Aku bisa membantu dengan perbaikan, dan aku yakin banyak orang di lingkungan ini akan bersedia membantu. Anita tampak hampir menangis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini bisa mengubah segalanya. Jadi, kata Raden mengulurkan tangannya, mari kita mulai. Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya adalah pusaran aktivitas. Raden menggunakan kontaknya untuk mendapatkan sumbangan dari perusahaan lokal, sementara Bima mengorganisir tim sukarelawan dari lingkungan untuk membantu dengan perbaikan. Raden terkejut menyadari bahwa dia menikmati kerja fisik, mengecat dinding dan memperbaiki furnitur bersama penduduk lingkungan. Di sore hari dia bertemu dengan Anita dan tim sukarelawan untuk merencanakan program baru dan bagaimana menerapkannya.
Aisyah menjadi pengunjung tetap pusat, bersemangat untuk membantu apa yang dia bisa. Raden mengamatinya dengan bangga sementara dia menyusun buku di perpustakaan baru atau membantu anak-anak yang lebih muda dengan tugas mereka. Pada suatu Sabtu, sementara Raden dan Bima beristirahat dari mengecat salah satu ruang kelas, Bima menatap kakaknya dengan senyuman. "Kau tahu, aku tidak pernah membayangkan melihatmu seperti ini," katanya. "Seperti apa?" tanya Raden, membersihkan noda cat dari pipinya. "Bahagia," jawab Bima sederhana. "Benar-benar bahagia." Raden berhenti, merenungkan kata-kata adiknya. "Kamu benar," katanya akhirnya. "Kurasa aku tidak benar-benar bahagia selama bertahun-tahun. Ini terasa baik, terasa benar." Bima mengangguk meletakkan tangan di bahu kakaknya. "Aku bangga padamu, Raden. Kamu telah banyak berubah." Raden merasakan simpul di tenggorokannya. "Terima kasih, Bima. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu dan Aisyah. Kalian menunjukkan padaku apa yang benar-benar penting dalam hidup." Saudara-saudara itu berbagi momen, keheningan, suara tawa dan kerja keras mengisi udara di sekitar mereka. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kerja keras dan dedikasi, hari besar pembukaan kembali pusat komunitas tiba. Gedung yang sebelumnya terabaikan sekarang bersinar dengan cat segar dan jendela bersih. Spanduk berwarna-warni mengumumkan program baru dan kerumunan antusias berkumpul untuk upacara peresmian. Raden, Bima, dan Aisyah berdiri di samping Anita, semua mengenakan kaos pusat komunitas. Sementara Anita memberikan pidato emosional terima kasih, Raden melihat sekeliling, kagum dengan apa yang telah mereka capai bersama. Dia melihat keluarga berkumpul, orang tua berbicara dengan semangat, anak-anak berlari dengan antusias. Dia melihat harapan di mata orang-orang, energi baru di lingkungan. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Raden mendekati mikrofon dengan kerendahan hati. "Aku tidak di sini sebagai dermawan atau penyelamat," dia mulai. "Aku di sini sebagai bagian dari komunitas ini. Pusat ini adalah bukti dari apa yang bisa kita capai ketika kita bekerja sama, ketika kita peduli satu sama lain. Pusat ini telah mengajarkanku lebih banyak daripada yang bisa aku ajarkan kepada siapapun. Pusat ini menunjukkan padaku arti sebenarnya dari kekayaan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan uang di bank." Dia menatap Bima dan Aisyah yang tersenyum padanya dengan bangga. "Keluargaku membawaku ke sini, dan kalian menjadi keluarga besarku. Terima kasih telah mengizinkanku menjadi bagian dari sesuatu yang begitu istimewa." Sementara kerumunan bertepuk, tangan Raden merasakan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari bab baru dalam hidupnya, yang penuh dengan tujuan dan cinta. Bulan-bulan setelah peresmian kembali pusat komunitas membawa perubahan signifikan tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan Raden. Keberhasilan proyek telah membangkitkan dalam dirinya gairah untuk kerja komunitas yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Suatu hari, sementara meninjau beberapa laporan di kantornya, Raden mendapati dirinya melihat keluar jendela. Pikirannya mengembara ke pusat komunitas dan orang-orang yang telah dia temui di sana. Saat itulah dia membuat keputusan yang akan mengubah arah hidupnya. Dia memanggil asistennya dan meminta agar rapat dewan dijadwalkan secepat mungkin. Ketika dewan bertemu keesokan harinya, Raden mengejutkan mereka semua dengan pengumumannya. "Tuan-tuan," dia mulai, "aku telah memimpin perusahaan ini selama lebih dari 1 dekade. Kita telah mencapai kesuksesan besar dan aku bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Namun, aku percaya bahwa saatnya untuk perubahan." Anggota dewan saling bertukar pandang bingung, sementara Raden melanjutkan, "Aku telah memutuskan untuk mundur dari posisi CEO. Aku akan tetap di dewan tentu saja, tetapi aku pikir saatnya bagi seseorang dengan ide-ide baru untuk mengambil alih hari ke hari." Ruangan meledak dalam bisikan kejutan dan kekhawatiran. Raden mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. "Jangan khawatir, aku telah memikirkan hal ini dengan matang dan aku punya rencana. Aku mengusulkan untuk mempromosikan Rani Wijaya sebagai CEO baru. Dia telah menunjukkan visi luar biasa dan kepemimpinan solid sebagai CEO. Dan aku percaya dia lebih dari siap untuk membawa perusahaan ke level berikutnya." Setelah berjam-jam diskusi dan perencanaan, dewan akhirnya setuju dengan rencana transisi. Raden keluar dari rapat merasa lebih ringan
daripada yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Malam itu, dimakan malam mingguan yang sekarang secara rutin dia bagikan dengan Bima dan Aisyah, Raden berbagi berita tersebut. "Kamu yakin tentang ini?" tanya Bima. Kekhawatiran jelas dalam suaranya. Raden mengangguk, senyum tenang di wajahnya. "Lebih yakin dari sebelumnya. Perusahaan akan berada di tangan yang baik dan aku. Ya, kurasa aku telah menemukan panggilan sejatiku." "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Paman Raden?" tanya Aisyah, mata besarnya penuh rasa ingin tahu. "Ya, kecil," jawab Raden, mengacak-acak rambut keponakannya. "Kurasa aku akan mendedikasikan waktuku untuk membantu lebih banyak komunitas seperti kita. Ada begitu banyak lingkungan yang bisa mendapat manfaat dari pusat komunitas seperti kita." Dan begitulah petualangan baru Raden dimulai. Dalam bulan-bulan berikutnya, dia bekerja tanpa lelah untuk mendirikan yayasan yang didedikasikan untuk merevitalisasi komunitas di seluruh kota. Dia menggunakan kontak bisnisnya untuk mendapatkan dana dan sumber daya, tetapi juga memastikan untuk melibatkan komunitas lokal dalam setiap proyek. Bima menjadi tangan kanannya dalam upaya ini, membawa pengalaman praktisnya dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan komunitas. Bersama-sama, saudara-saudara itu membentuk tim yang luar biasa, melengkapi kekuatan satu sama lain. Aisyah, sementara itu, menjadi semacam maskot yayasan. Antusiasme yang menular dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang dari segala usia menjadikannya duta alami untuk perjuangan tersebut. Suatu hari, sementara mengawasi pembangunan pusat baru di lingkungan di sisi lain kota, Bima menatap kakaknya dengan campuran kebanggaan dan keheranan. "Kau tahu, aku tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, tapi kurasa kamu telah menemukan panggilanmu yang sejati," katanya. Raden tersenyum, mengamati sukarelawan bekerja dengan antusias. "Aku juga tidak akan percaya setahun yang lalu. Luar biasa bagaimana hidup bisa mengambil belokan tak terduga." "Berbicara tentang belokan tak terduga," kata Bima dengan senyum jahil, "aku memperhatikan kamu menghabiskan banyak waktu dengan Anita akhir-akhir ini." Raden merasakan pipinya sedikit merona. Memang benar bahwa dia dan direktur pusat komunitas telah mengembangkan persahabatan dekat dalam beberapa bulan terakhir. Hasrat bersama mereka untuk kerja komunitas dan dedikasi mereka untuk membuat perbedaan telah membawa mereka lebih dekat. "Yah, kami bekerja sama dalam banyak proyek," jawab Raden, mencoba terdengar santai. Bima tertawa. "Ayolah kakak, aku mengenalmu. Ada sesuatu yang lebih di sana, bukan?" Raden menghela napas, senyum malu terbentuk di bibirnya. "Mungkin ini berbeda dari hubungan apapun yang pernah aku miliki sebelumnya. Anita luar biasa. Belas kasihannya, kekuatannya, dia menginspirasi aku setiap hari." "Aku senang untukmu," kata Bima, meletakkan tangan di bahu kakaknya. "Kamu pantas bahagia." Sementara matahari terbenam di atas kota, Raden merenungkan betapa hidupnya telah berubah dalam waktu yang begitu singkat. Dari eksekutif kesepian dan egois, dia telah berubah menjadi pria dengan tujuan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman, dan mungkin diambang hubungan baru yang berarti. "Kau tahu sesuatu?" kata Raden, menatap adiknya. "Kurasa aku sudah bahagia, lebih bahagia daripada yang aku alami dalam waktu yang lama." Saudara-saudara itu berbagi senyuman, ikatan di antara mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bersama-sama, mereka tidak hanya membangun pusat komunitas, tetapi juga warisan harapan dan perubahan positif. Sementara mereka berjalan pulang, Raden menyadari bahwa hidupnya yang sebelumnya didefinisikan oleh kesuksesan finansial dan status, sekarang penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tujuan, cinta, dan kepuasan dalam membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang lain. Masa depan yang dulu tampak kesepian dan kosong, sekarang penuh dengan kemungkinan menarik. Dan Raden tidak sabar untuk melihat apa lagi yang akan ditawarkan jalan kepadanya. Seiring bulan-bulan berlalu, hubungan antara Raden dan Anita berkembang, tumbuh dari persahabatan, berdasarkan rasa hormat bersama menjadi cinta yang dalam dan matang. Koneksi mereka menguat melalui kerja bersama di yayasan, berbagi baik tantangan maupun kemenangan. Di suatu sore musim semi,
Sementara berjalan-jalan di taman dekat pusat komunitas pertama yang telah mereka renovasi bersama, Raden berhenti di bawah pohon berbunga. Dia menggenggam tangan Anita dalam tangannya dan menatap matanya. "Anita," dia mulai, suaranya penuh emosi. "Beberapa bulan terakhir ini adalah yang paling bahagia dan bermakna dalam hidupku, dan sebagian besar dari itu berkat kamu." Anita tersenyum, matanya bersinar dengan kasih sayang. "Raden, kamu juga telah membawa begitu banyak kegembiraan ke dalam hidupku. Aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang berbagi hasratku untuk membantu orang lain seperti yang kamu lakukan." Raden menarik napas dalam-dalam. "Anita, kamu telah mengajariku begitu banyak tentang cinta, belas kasih, dan arti sebenarnya dari kekayaan. Kamu membantuku menjadi versi diriku yang lebih baik. Dan aku bertanya-tanya, akankah kamu memberiku kehormatan untuk menikah denganku?" Mata Anita penuh dengan air mata kebahagiaan. "Oh Raden, ya 1000 kali ya." Mereka berciuman di bawah pohon berbunga, menyegel komitmen mereka dengan cinta dan janji masa depan bersama yang didedikasikan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Berita pertunangan mereka disambut dengan sukacita oleh Bima dan Aisyah. Keluarga kecil itu telah menjadi semakin dekat seiring waktu, dan Anita telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Pernikahan adalah perayaan intim namun penuh cinta yang terjadi di taman pusat, komunitas di mana segalanya bermula, dikelilingi oleh keluarga, teman, dan anggota komunitas yang kehidupannya telah mereka sentuh. Raden dan Anita bersumpah cinta abadi. Aisyah bersinar dalam gaun pengiring pengantin, menebar kelopak bunga sementara Bima mengantar Anita menyusuri lorong. Upacara itu menjadi kesaksian kekuatan cinta dan komunitas, simbol bagaimana kehidupan Raden telah berubah begitu dalam. Dalam tahun-tahun berikutnya, Raden dan Anita terus memperluas pekerjaan mereka dengan yayasan. Mereka membuka lebih banyak pusat komunitas, menerapkan program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan bekerja tanpa kenal lelah untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di komunitas yang kurang beruntung. Bima menjadi direktur operasi yayasan, mengawasi implementasi praktis dari proyek-proyek. Pengalamannya dan koneksinya dengan komunitas sangat berharga bagi keberhasilan berkelanjutan dari misi tersebut. Aisyah, yang telah tumbuh melihat dampak positif yang keluarganya miliki pada komunitas, memutuskan untuk mengikuti jejak paman dan ayahnya. Dia belajar pekerjaan sosial di universitas dan bergabung dengan yayasan setelah lulus, membawa ide-ide baru dan energi segar untuk misi tersebut. Suatu hari, sementara merayakan ulang tahun ke-10 yayasan, Raden melihat sekelilingnya dengan takjub. Dia dikelilingi oleh keluarganya, Anita pendamping hidupnya dan pasangan dalam segala hal, Bima adiknya dan sahabat terbaiknya, dan Aisyah, sekarang seorang wanita muda penuh hasrat dan tekad. Siapa sangka semua ini mungkin? Renungnya dengan suara keras. Anita menekan tangannya dengan sayang. "Kamu menjadikan ini mungkin, cintaku. Keberanianmu untuk berubah, kesediaanmu untuk membuka hatimu, itulah yang memulai semua ini." Bima mengangguk setuju. "Aku ingat ketika kamu adalah pengusaha dingin yang hanya peduli dengan angka. Lihat kamu sekarang, kakak. Aku sangat bangga padamu." Aisyah memeluk pamannya. "Kamu mengajari kita semua arti sebenarnya dari kekayaan, Paman Raden. Bukan tentang uang di bank, tapi tentang dampak yang dapat kita miliki pada kehidupan orang lain." Raden merasakan matanya berkaca-kaca. "Terima kasih kepada kalian semua. Kalian telah memberiku lebih dari yang bisa kuungkapkan. Keluarga ini, tujuan ini, itu lebih dari yang pernah kuimpikan." Sementara mereka mengamati tamu perayaan, keluarga, yang kehidupannya telah diubah oleh pekerjaan mereka, sukarelawan berdedikasi, mitra komunitas, Raden menyadari bahwa dia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan finansial. Dia telah menemukan arti sebenarnya dari kekayaan, cinta keluarga, tujuan membuat perbedaan, dan kepuasan meninggalkan warisan positif di dunia. Dan begitulah Raden Harsono, yang dulu seorang pria kesepian terjebak dalam jaring tanggung jawab dan kesepian, telah berubah.
Sekarang dia adalah seorang pria dikelilingi cinta, penuh tujuan dan berdedikasi untuk membuat dunia tempat yang lebih baik, satu pusat komunitas pada satu waktu. Perjalanannya telah panjang dan terkadang sulit, tetapi setiap langkah telah membawanya ke tempat di mana dia berada sekarang, di hati keluarga dan komunitas yang dia cintai, menjalani kehidupan yang lebih kaya dan penuh daripada yang pernah dia bayangkan mungkin. 20 tahun telah berlalu sejak minggu takdir itu, ketika seorang gadis kecil mengubah jalannya, kehidupan Raden Harsono. Sekarang di usia 65 tahun, Raden menemukan dirinya duduk di teras rumahnya, sebuah kediaman sederhana namun nyaman di lingkungan yang sama, di mana semuanya bermula. Anita, pendamping hidupnya selama 2 dekade terakhir, berada di sampingnya. Tangan mereka saling bertautan sementara mereka mengamati matahari terbenam. Waktu telah meninggalkan jejaknya pada keduanya, tetapi mata mereka masih bersinar dengan hasrat dan cinta yang sama yang telah menyatukan mereka. "Apa yang kamu pikirkan, cintaku?" tanya Anita, memperhatikan tatapan merenung Raden. Dia tersenyum, lembut menekan tangannya. "Tentang bagaimana semuanya telah berubah, tentang betapa beruntungnya aku." Pada saat itu, suara tawa anak-anak memenuhi udara. Raden dan Anita melihat ke kebun, di mana cucu perempuan mereka berusia 7 tahun, Putri, bermain dengan sekelompok anak-anak dari lingkungan sekitar. Putri adalah anak Aisyah, yang sekarang menjalankan yayasan yang telah didirikan Raden dan Anita bertahun-tahun yang lalu. Aisyah telah menikah dengan Agus, seorang guru yang dia temui saat bekerja di salah satu pusat komunitas, dan bersama-sama mereka membesarkan Putri dengan nilai-nilai yang sama tentang kasih sayang dan pelayanan yang telah mereka pelajari dari orang tua dan paman mereka. Bima sekarang seorang pria berambut beruban, tetapi dengan senyum hangat yang sama keluar dari rumah dengan nampan berisi limun. "Anak-anak," dia memanggil, "datanglah menyegarkan diri." Anak-anak berlari ke arahnya, berterima kasih di antara tawa saat mereka mengambil gelas mereka. Putri mendekati teras, pipinya merona karena bermain. "Kakek," katanya, menatap Raden dengan mata besarnya yang penasaran. "Ceritakan lagi padaku kisah tentang bagaimana kamu bertemu dengan Bibi Aisyah." Raden tertawa, mengangkat cucunya dan mendudukkannya di pangkuannya. "Lagi, tapi kamu sudah mendengarnya ribuan kali." "Tapi aku menyukainya," Putri bersikeras. "Tolong kakek." Raden melihat ke arah Anita dan Bima yang mengangguk dengan senyum bersekongkol. Dia kemudian mulai menceritakan kisah yang telah mengubah hidupnya, kisah seorang gadis kecil yang telah mengenalinya di jalan dan membawanya kembali ke keluarganya. Sementara dia berbicara, Raden tidak bisa tidak merasa takjub dengan bagaimana hidup telah melakukan putaran penuh. Disinilah dia menceritakan kepada cucunya sebuah kisah yang dimulai dengan gadis lain seusianya, seorang gadis yang telah menjadi katalisator semua kebahagiaan ini. Dan begitulah putri kecil, Raden menyimpulkan, "Aku belajar bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada uang atau barang yang kita miliki, tetapi pada orang-orang yang kita cintai dan perbedaan yang dapat kita buat dalam kehidupan orang lain." Putri memeluknya erat. "Aku mencintaimu, kakek. Ketika aku dewasa, aku ingin, seperti kamu dan nenek Anita, membantu orang." Raden merasakan hatinya dipenuhi kebanggaan dan emosi. "Dan kamu akan menjadi seperti itu, kecilku. Kamu memiliki hati yang besar, sama seperti ibumu." Pada saat itu, Aisyah dan Agus tiba, menyapa semua orang dengan pelukan hangat. Aisyah, sekarang, seorang wanita paruh baya dengan senyum cerah yang sama, yang dia miliki saat masih kecil, duduk di samping pamannya. "Bercerita lagi, Paman Raden?" Dia bertanya dengan senyum bersekongkol. "Putrimu tidak pernah puas," Raden tertawa. "Dia mengingatkanku pada seseorang yang kutemui bertahun-tahun yang lalu." Aisyah memegang tangan pamannya, matanya bersinar dengan rasa terima kasih. "Aku tidak akan pernah berhenti berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami, untuk komunitas ini." Raden menggelengkan kepalanya. "Tidak, Aisyah. Akulah yang harus berterima kasih. Kamu dan ayahmu menunjukkan padaku jalan menuju kehidupan yang benar-benar kaya." Sementara keluarga berbicara dan tertawa, berbagi cerita dan kenangan,
Raden tidak bisa tidak merenungkan perjalanan luar biasa yang telah ditempuh hidupnya. Dari seorang pria kesepian dan egois, dia telah menjadi patriark keluarga yang penuh kasih dan pilar komunitas yang berkembang. Pusat-pusat komunitas yang dimulai sebagai proyek penebusan pribadi telah berkembang di seluruh kota, mengubah tak terhitung banyak kehidupan. Yayasan, sekarang dipimpin oleh Aisyah dengan bantuan Agus, terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan komunitas yang terus berubah. Mereka telah menambahkan program pendidikan keuangan, klinik kesehatan keliling, dan inisiatif energi hijau, selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kehidupan orang. Bima, meskipun secara resmi pensiun, tetap menjadi kehadiran konstan di pusat-pusat kebijaksanaan dan pengalamannya selalu dihargai. Dia dan Raden telah membangun ikatan yang tak tergoyahkan selama bertahun-tahun. Persaudaraan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Anita, batu karang dan pendampingnya telah menjadi penting dalam setiap langkah perjalanan. Cinta dan dukungannya telah menjadi jangkar Raden di saat-saat sulit dan kebahagiaannya di saat-saat baik. Sementara matahari terbenam, mewarnai langit dengan nuansa keemasan dan merah muda, Raden melihat sekelilingnya dengan perasaan mendalam akan kedamaian dan rasa syukur. Hidupnya, yang dulu tampak kosong dan tanpa arti, sekarang penuh dengan cinta, tujuan dan kepuasan telah membuat perbedaan nyata di dunia. "Apakah semuanya baik-baik saja, Cinta?" tanya Anita, memperhatikan tatapan jauh Raden. Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca dengan air mata kebahagiaan. "Lebih dari baik-baik saja, cintaku. Aku merasa damai, lengkap." Pada saat itu, seolah-olah alam semesta ingin menggarisbawahi kata-katanya. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui kebun, membawa aroma bunga-bunga dan suara tawa anak-anak. Raden menutup matanya, menyerap momen itu. Dia memikirkan pria yang dulu dia menjadi, jalan panjang yang telah dia tempuh, dan semua kehidupan yang telah mereka sentuh dalam prosesnya. Dia memikirkan Aisyah kecil, yang pertanyaan polosnya telah memicu semua ini, dan putri saat ini yang meneruskan warisan cinta dan pelayanan. Dan dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa inilah makna sejati dari kekayaan, bukan jutaan di rekening banknya, bukan gelar atau kekuasaan yang pernah dia miliki. Kekayaan sejati ada di sini, pada saat ini, dalam cinta keluarganya, dalam rasa terima kasih komunitasnya, dan dalam kepuasan hidup yang dijalani dengan baik. Raden Harsono yang dulu seorang miliarder kesepian telah menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan material. Dia telah menemukan cinta, tujuan, dan kegembiraan memberi. Dan dalam prosesnya, dia telah menemukan kekayaan sejati jiwa. Sementara malam turun dengan lembut di atas lingkungan, keluarga Harsono tetap bersatu di teras, berbagi cerita, tawa, dan cinta. Dan Raden dikelilingi oleh kehangatan keluarganya dan warisan karyanya, tahu bahwa dia telah menjalani kehidupan yang benar-benar kaya. Ini adalah akhir bahagianya, tetapi juga awal baru, karena cinta dan belas kasih yang telah mereka taburkan akan terus berkembang, menyentuh kehidupan dan mengubah dunia jauh setelah mereka pergi. Dan begitulah kisah Raden Harsono, miliarder yang menemukan kekayaan sejati, berakhir. Tetapi warisannya, dampak transformasinya, dan cinta yang telah dia bagikan akan terus hidup di hati semua orang yang kehidupannya telah dia sentuh.